Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lukisan lagi chapter terbaru yaitu chapter 554 ya kalau nggak salah. Dan ya sebelum gua lanjut, gue pengen ngasih tahu dulu buat kalian yang nunggu alur cerita rekapan Lukisemnya, sabar ya, udah selesai record gua gua edit gitu ya, belum selesai. Soalnya kemarin-kemarin gua UTS ya, jadi gua paginya kerja malam UTS, jadi nggak ada sempet ya gua bikin video gitu ya. Oke guys lah, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita ke ceritanya, let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Gita yang langsung meluk Gimyung. Ama bilang juga kalau dia bakal balikin semuanya kayak di masa lalu. Lebih tepatnya pas Kim Gabrong yang seharusnya ngelakuin penaklukan, bukan malah masuk politik. Dan dia juga seharusnya bisa ngambil alih paksa negara ini dan juga Jepang. Jadi Gita bakal berjalan di jalan itu lagi. Ama ngajak Gimyung juga buat berjalan di jalan yang sama kayak dia. Tapi Gimyung gak mau. Gimyung minta maaf. Soalnya dia sebenarnya lagi ngulur waktu buat nyelamatin orang-orang yang ada di sana. Ama dia juga ngejelasin kalau dia benci ayahnya itu karena dia itu raja dunia bawah. Tapi di sisi lain, dia menghormatinya karena ayahnya punya romantisme. Dan kayaknya hal yang dia sama abangnya itu suka dan benci dari ayahnya itu sangat beda. Karena abangnya itu mau ngembaliin semuanya kayak di masa lalu, jadi mau nggak mau, dia harus ngantiin abangnya sendiri. Gegara Gita udah salah paham, akhirnya Gita mau nebas Gimyung pakai kapaknya. Tapi tiba-tiba polisi datang. PS kira kalau yang manggil polisi itu Gimyung, tapi ternyata bukan. Gimyung malah ngira kalau yang manggil polisi itu Junggo, karena Junggo yang lagi pegang HP. Tapi bukan juga. Ternyata yang manggil polisi itu LJ. Abis itu Gita bilang ke LJ lewat teleponnya kalau LJ butuh dia buat rencananya, tapi kenapa LJ mau masukin dia ke penjara. LJ juga bilang kalau Gita juga sama, butuh dia buat rencananya, tapi kenapa Gita malah buat masalah yang lebih besar. Selama ini LJ selalu ngurusin kekacauan yang Gita buat. Jadi mereka harus nyelesain kesepakatan mereka masing-masing. Abis itu wali kota Busan nyuruh para polisi buat lepasin borgol Gita dan masukin ke mobil. Dia terpaksa ngelakuin itu karena itu perintah dari orang yang jauh di atasnya. Terus pas di rumah sakit, PS bilang ke Gimyung kalau dia udah mutusin buat berubah, tapi dia masih menjedihkan. Gimyung bilang kalau siapapun yang ngelihat secara langsung tangan orang terpotong pasti bakal sama kayak PHS. Karena kejadian ini, PS ngerasa kalau dia itu masih lemah banget. Abis itu dokter datang buat ngasih tahu kalau operasinya berhasil dengan lancar. Tapi saat ini pasien lagi dalam kondisi nggak sadar dan kemungkinan terburuknya dia nggak bakal bangun lagi. Terus Gimyung ngasih tahu PHS kalau Jinrang bakal baik-baik aja dan nggak perlu khawatir. PHS penasaran kenapa Gimyung ada di Busan. Gimyung bilang kalau dia pengen jadi lebih kuat. Makanya dia datang ke Busan buat nanya ke muridnya Gabrong biar jadi lebih kuat. Abis itu ada berita tentang insiden yang terjadi di Busan. PS sama Gimyung ngira kalau beritanya bakal nyeritain soal Gitae yang motong tangan orang pakai kapaknya. Tapi ternyata bukan. Beritanya malah ngasih tahu kalau kejadian yang terjadi di Busan itu karena perpecahan internal dalam organisasi kriminal faksi Jinrang. Dan itu sampai ngebuat pasar ikan terbakar habis. PHS kaget soalnya beritanya ngaco banget dan nggak ada yang beritain tentang Gitae. Gimyung pun juga sama bingungnya sambil bertanya-tanya siapa orang yang ada di belakang Gitae. Terus panel pindah ke LJ yang ngomong dalam hatinya kalau PHS itu nggak punya pilihan selain jadi kaki tangannya dia. Soalnya dia butuh PHS yang punya dua tubuh dan mulai sekarang segalanya bakal berubah. Dan chapternya ditutup dengan LJ yang ngadain konferensi pers. Oke, jadi itulah chapter kali ini ya. Di chapter kali ini itu benar-benar sangat menarik ya menurut gua ya di sini. Ini chapter menurut gua oke lah gitu. Sebenarnya gua juga di chapter kemarin itu di minggu kemarin gue memprediksikan gue diri sendiri kalau di chapter kali ini tuh nggak ada gulet ya, si Gimyung sama Gitae itu nggak bakal gulet gitu kalau kata gue mah. Dan bener ya, ternyata didatengin polisi gitu ya. Jadi yang manggil polisi itu si LJ gitu ya, dengan koneksinya si LJ itu polisi ini nih yang belum di reveal gitu ya siapa si polisi ini. Dan ternyata si polisi ini itu jabatannya di atasnya wali kota Busan guys. Nah terus gue juga ada lihat beberapa teori orang-orang tuh kalau misalkan si Gitae juga punya relasi atau orang di belakangnya, jadinya si Gitae itu bebas gitu. Enggak ya, itu masih LJ yang ngebebasin gitu ya. Cuma biar kekacauannya nggak semakin besar gitu. Terus beritanya siapa yang ngubah? Kalau kata gue LJ juga sih, udah pasti kan. Habis itu setelah berita itu panelnya pindah ke LJ yang mau ngadain konferensi pers gitu. Nah, gue nih bingung nih apa sih sebenarnya tujuan LJ ini nih ngadain konferensi pers. Dia nih pengen
memutarbalikan fakta apa nih di konferensi pers ini gitu. Terus juga kan ternyata LJ sama si Gita itu sama-sama membutuhkan gitu ya, sama-sama membutuhkan buat rencananya mereka masing-masing gitu. Rencananya si Gita itu kan dia pengen seperti masa lalu gitu ya. Jadi di zamannya Gabrong gitu, ngambil alih negara ini dan menguasai Jepang gitu kan. Nah, kalau rencananya LJ ini apa ya? Apa gua yang kelewat, gua lupa, apa emang belum di-reveal gitu rencananya. Dan ya lagi-lagi sampai detik ini pun, chapter kali ini pun si Jang Hyun nggak ada nongol mukanya guys. Vasco sama Jin aja ada nongol lagi, ini nggak nongol loh si Jang Hyun ini kemana? Coba bingung gua kan. Dan ternyata si LJ ini masih butuh PHS ya. Kira-kira buat apa ya? Nggak ada pilihan lain ya selain jadi kaki tangannya si LJ gitu. Apa LJ punya something yang nggak bisa PHS tolak gitu? Yang kemungkinan PHS harus jadi kaki tangannya si LJ. Apakah ini ada hubungannya sama konferensi pers ini? Mungkin ya. Apakah konferensi persnya bakal ngumumin ngasih tahu kalau PS ini ada 2 badan gitu? Ya kan nggak mungkin ya. Kalau kata gue nggak bakal tiba-tiba ngomong ucuk-ucuk si LJ ngomong kalau misalkan ada 2 tubuh gitu atau gimana pun ya, intinya tentang 2 tubuh enggak kalau kata gue. Mungkin ini ada kaitannya sama Yamazaki gitu kayaknya konferensi pers nih ani atau gimana? Gue nggak tahu ya. Yang pasti kayaknya konferensi pers nih kalau dari feeling gue itu dia bakalan berhubungan sama Busan. Kalau kata gue sih gitu ya. Cuma nggak tahu nih, kita lihat aja ke depannya. Ini menarik sih. Kali ini gue benar-benar akuin kalau ceritanya agak menarik nih. Oke lah guys, mungkin untuk chapter kali ini sekian aja ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya guys ya. Dan ya gue omongin sekali lagi, kalau misalkan kalian ada hal-hal menarik atau teori yang menarik, mari kita bahas bareng-bareng di kolom komentar di bawah ya. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.